Shalom, selamat malam kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15. Dan sebelum kita memulainya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih karunia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh mengumpulkan kami kembali secara online pada waktu ini, Tuhan. Ya Bapa, kami ingin merenungkan firman-Mu kembali, Tuhan, dalam kitab Yosua, yang kali ini akan kami renungkan dari pasal 14 ayat 6-15. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun pikiran kami dan hati kami, sehingga roh kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam firman-Mu yang membawa kemenangan. Karena itu Tuhan, berbicaralah, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca secara bersama-sama Kitab Yosua pasal 14 ayat 6-15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berilah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat, kita baca dari perikop Kaleb mendapat Hebron ini ya, rupanya dia ulang tahun pada hari dia menemui Joshua, ya. Jadi mungkin sebelum itu dia sudah mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali apa yang terjadi 45 tahun yang lalu, ya. Dia pasti mungkin sudah menyiapkan
kata-kata gitu ya untuk menghadap ke Joshua. Karena mereka ya berdua masuk di dalam 12 pengintai ya. Dan dia adalah salah satu termasuk Yosua, hanya mereka berdua yang untuk mengintai Yeriko yang memberi kabar yang sebenar-benarnya. Dan pada saat itu Musa memang menjanjikan kepadanya. Jadi saat ini terlalu pede kalau kita lihat ya. Si Kaleb ini dia masih bilang dirinya muda loh, masih kuat dia. Ya, ya mungkin untuk dia memegang prinsip apalah artinya umur ya, hanya sebuah angka, hanya merupakan angka ya, tetapi kekuatan dia di dalam Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Karena Tuhan ada bersama dia, maka dia menjadi kuat ya. Untuk umur 85 mungkin sekarang kita sudah terseok-seok ya, tetapi bisa dilihat bahwa kekuatannya tidak berkurang. Dia masih bisa mengalahkan orang enak. Ya, bahkan orang lain minta tanah yang subur, yang semuanya lah. Kalau bisa orangnya kecil-kecil aja yang bisa kita kalahkan. Kita bisa menduduki daerah itu selain subur ya. Tapi Kaleb memilih yang kelihatannya sulit gitu ya. Karena di situ ada orang-orang enak. Bahkan Hebron itu dulu namanya adalah Kiryat Arba. Arba ini orang yang paling besar di antara orang enak. Orang enak aja udah kayak raksasa ya. Berarti ini dia bapaknya. Arba ini adalah jawarannya lah ya. Jawarannya atau karena badannya yang paling besar di antara orang enak. Sedangkan orang enak adalah keturunan raksasa ya, besar-besar. Tapi Kaleb ben Yefune ini bisa mengalahkan mereka. Dia yakin, dan keyakinan dia itu sama seperti ketika dia meyakinkan bangsa Israel, meyakinkan Musa bahwa mereka bisa menduduki Yeriko. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, dan dia klaim bahwa Tuhan yang membuat aku selama 45 tahun ini aku tetap kuat loh. Dan seperti apa yang Kaleb, kita pun bisa seperti itu. Bukan masalah kesempatan, tetapi apakah kita mau mengakui itu, bahwa kita masih muda, kita masih kuat. Ucapkan itu setiap pagi. Aku masih muda, aku masih kuat, aku bisa mengalahkan setiap masalahku. Masih bisa berpikir, masih bisa ada jalan keluar. Karena apa? Karena Yesus ada bersama kita. Dan dia Immanuel, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sama seperti Kaleb ben Yefune. Dalam segala keadaan, dia mengakui kalau bukan Tuhan, dia tidak dapat mengalahkan orang enak. Mana bisa? Ya, membuktikan bahwa masalah yang sebesar raksasa pun dapat kita kalahkan. Karena itu, mari kita sama-sama mencontohi Kaleb ben Yefune ini, yang walaupun sudah berumur, tapi tenaganya masih seperti umur 40 tahun. Luar biasa ya. Ya, jadi ini adalah contoh yang sangat konkret, bukti nyata bahwa di dalam Yesus kita dapat melakukan, bahkan kita adalah kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan turun atas kita, terangnya turun atas kita, maka segala sesuatu dapat kita lalui bersama Tuhan. Dan kita dapat katakan bahwa karena Allah kita memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kalau Kaleb Yefune mendapatkan Hebron, itu karena sumpah juga, dan itu hadiah. Ya, hadiah. Karena dia melakukan, dia mengikuti Tuhan. Maksudnya adalah sama seperti carilah dahulu kerajaannya dan seisinya, dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih, dan biarlah firman ini dapat kita renungkan dan kita jadikan kekuatan kita
dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi Kaleb ben Yefune. Kami akan menjadi Kaleb-Kaleb-Mu Tuhan, yang memperkatakan dan menyadari bahwa Tuhan, kekuatan Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi, ada di dalam kami, ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam nafas kami, ada di dalam langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah Kristus, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi